Seharusnya kita 63 orang. Adek ini kelas apa ya? Saya Mas F, Pak. Kelas F ya. F yang di lab itu ya. Iya. Baik, sudah 46 yang hadir. Mudah-mudahan semua mendengarkan, karena resiko online ya begini. Kita akan memulai perkuliahan ini masih dalam kaitannya kita membicarakan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sudah kelihatan ya? Bahasa Indonesia ragam ilmiah. Itu tujuan pokok kita, karena ini oleh karena itu kita harus serius menyikapi ini, karena tujuan atau outcome dari perkuliahan ini adalah bagaimana kita menulis bahasa Indonesia ragam ilmiah yang sudah kita bicarakan sebelumnya waktu kita membicarakan ragam bahasa, ya. Bahwa bahasa itu ketika dia diaplikasikan, pada waktu kita gunakan, dia menjadi tidak seragam tidak betul-betul seragam. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang menandai penggunaan bahasa itu atau language in use, ya, bahasa yang digunakan. Jadi kalau bahasa yang digunakan ya kalau ilmu linguistiknya itu namanya pragmatik. Pragmatik bahasa itu bahasa secara umum bisa berupa bahasa lokusi, bahasa yang sesungguhnya, bahasa yang sebenarnya. Nah, kenapa ini perlu saya jelaskan, perlu saya sampaikan, bahasa lokusi, locutionary act, tindak tutur bahasa lokusi atau bersifat lokutif. Itu tidak lain ada hubungannya sangat erat dengan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ragam ilmiah itu selalu lokutif, jadi dia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya, bukan bahasa ilokusi atau menyampaikan sesuatu dengan tanda-tanda tertentu, ataupun bahasa perlokusi yang mengatakan sesuatu tapi tujuannya tertentu. Nah, akhirnya kita dalam bahasa ragam ilmiah itu adalah jenis bahasa locutionary atau lokusi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pengenalan terhadap bahasa Indonesia baku atau tidak baku atau ilmiah atau tidak ilmiah atau bahasa yang resmi ataupun tidak resmi itu ditandai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang menggunakan kaidah yang pertama tata bahasa normatif. Itu juga sudah kita bicarakan. Bahasa normatif, kenapa disebut normatif? Karena kebiasaan yang sudah tetap, ya. Norma, sesuai dengan norma. Norma apa? Tentu saja norma bahasa itu sendiri. Kalau secara mudahnya norma bahasa itu tentu dia berkaitan dengan struktur bahasa, berkaitan dengan struktur kalimat yang benar,
berkaitan dengan pilihan kata yang sesuai dengan, eee, dengan aras bahasa. Aras itu, eee, tujuan bahasa atau jalannya bahasa. Karena kita bahasa ilmiah, haruslah dia aras ilmiah. Nah, kemudian ada kata-kata baku ini berkaitan dengan leksikografi. Kata baku itu maksudnya adalah menggunakan kata-kata umum yang lazim dipakai atau yang frekuensi pemakaiannya cukup tinggi, frekuensi. Kenapa dikatakan frekuensi? Karena bahasa itu berkembang. Yang dulunya eh, yang munculnya kata-kata baru akibat perkembangan teknologi, akibat perkembangan eh, sosiologis. Sosiologis itu berkaitan dengan politik, Hippolytus dan Kamrata, ya. Berkaitan dengan eh, kata-kata yang masih bersifat kedaerahan. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia yang kita gunakan, mendapat pengaruh dari bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa-bahasa baru, bentukan-bentukan kata-kata baru. Pada waktu kita membicarakan kaidah tata bahasa normatif, ada cara atau jalan untuk menormatifkan kata-kata itu. Siapa yang membuat dia menjadi norma? Ya tentu saja kita semua ini pengguna bahasa. Itu pun nanti berkaitan juga dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Pertimbangan khususnya apa? Ya, pertimbangan khususnya berkaitan dengan retorika bahasa. Bagaimana kita membuat orang membaca karya tulis kita agar dia menarik? Itu pertimbangan khusus. Digunakanlah kata-kata yang bersifat kedaerahan atau kata-kata asing eh, yang eh, menunjukkan suatu kualitas objek, ya, bukan subjek, kualitas objek. Misalnya dibandingkan dengan rumah mewah yang sudah biasa kita dengar, untuk menunjukkan kualitas rumah mewah itu misalnya kita menggantinya dengan villa. Nah, itu masih dibolehkan oleh penggunaan bahasa. Tetapi yang sederhana, kata-kata baku itu seperti mungkin sudah kita bicarakan, kata-kata yang tidak baku misalnya banget, lempeng, semrawut, kok, diklirkan, gampang. Sekretarisnya cantik banget. Itu kan yang kita ucapkan sehari-hari. Masakannya enak banget. Terayakinya enak banget di restoran itu. Itu tidak baku karena dia bersifat profan. Jadi dia bersifat kedaerahan. Nah, harus diganti dengan kata-kata baku, sekretarisnya cantik sekali.
Nah, jadi dia perlu diganti dengan sekali. Begitu juga lempeng diganti dengan lurus. Nah, berbeda dengan contoh yang ketiga, kok kamu tidak datang kemarin? Kok sama sebenarnya dia kata kerja, tapi kita harus ganti dengan mengapa. Mengapa, bagaimanakah, mengapakah. Kenapa dia harus dikasihkah? Dia harus karena dia kalimat kata yang if. Nanti membuat rumusan masalah itu misalnya. Mengapakah atau bagaimanakah? Mengapakah pendingin itu tidak bekerja sesuai dengan kemampuannya? Jadi dia ada masalah di rumusan masalahnya. Bisa karena faktornya macam-macam. Karena listriknya tidak stabil, karena ada komponen yang rusak, atau karena dia penggunaannya tidak normal. Mengapakah? Bagaimanakah? Nah, itu tentang penggunaan kata yang aktif. Kemudian pelaksanaannya masih kacau. Nah, kacau ini harus diganti dengan penggunaannya masih semrawut. Diganti dengan penggunaannya masih kacau. Semrawut kan. Di-clear-kan, nah ini istilah asing. Dibersihkan, clear-kan. Diganti dengan dijelaskan. Clear-kan itu tidak selalu berarti dibersihkan. Clear itu bersih dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam konteks persoalan, konteks problematika, clear-kan itu berarti dijelaskan agar semua mengerti. Yang keenam, pinjam duit di bank tidak gampang. Ada dua kata, satu istilah dua kata, pinjam duit tidak gampang. Nah, itu meminjam uang di bank tidak mudah. Gampang itu mudah. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kita menggunakan kata-kata baku dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ragam ilmiah itu menuntut kita menggunakan kata-kata yang formal, yang tidak ambigu, yang dimengerti oleh semua orang karena dia sifatnya lokusi bahasa yang sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana dengan penggunaan ejaan baku? Dalam komunikasi secara tertulis harus digunakan ejaan yang baku. Ejaan yang baku berlaku yang sekarang ini ejaan bahasa Indonesia yang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, pedoman umum bahasa Indonesia yang disempurnakan itu merupakan regulasi yang kita buat, kita sepakati, atau kita percaya digunakan oleh ditentukan oleh negara, oleh forum yang benar, forum akademik, ejaan.
yang lafal ini sering terjadi persoalan. Dalam komunikasi secara lisan harus kita gunakan kata-kata dengan ucapan yang benar. Maksudnya apa ini? Spelling atau ucapan yang jelas, yang benar, artikulasi yang jelas, pengucapan kata-kata yang sempurna. Walaupun kita mengetahui sampai sekarang ini mana lafal bahasa Indonesia yang benar dan baku itu. Kita tidak belum mempunyai regulasi kecuali lafal itu yang kita gunakan itu adalah leksikografi. Leksikografi itu sebenarnya juga tidak sesuai dengan lafal. Ya, kata yang sederhana misalnya maaf, itu ya kita tidak mengucapkan F, tapi mengucapkan P, maaf. Tapi kita tulis maaf. Kita tulis dia F, kan P. Tapi waktu diucapkan dia P tetap. Di mana kita mencari ini? Kan itu persoalannya. Kita menggunakan yang sudah ditetapkan secara normatif dalam leksikografi. Leksikografi itu banyak ya, nanti leksikografinya siapa gitu. Ada kamus bahasa Indonesia Purwodarminto, Purwadarminta, dan yang lainnya. Tetapi yang paling representatif itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kamus besar ini dampak atau kemanfaatan kecerdasan artifisial kecerdasan yang dibuat. Itu tugasnya orang-orang Ilkom, orang-orang program studi informatika yang tugasnya sebenarnya membuat kecerdasan artifisial, memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial itu untuk hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat bagi manusia. Informatika punya pekerjaan. Sekarang ini kalau Anda mau mencek apakah kata itu lafalnya baku atau tidak baku, nah itu bisa kita gali atau kita cocokkan dengan leksikografi melalui kecerdasan artifisial. Di mana? Di internet. Kamusnya sendiri itu sudah di-upload di internet, kita bisa cek mana yang lafal baku atau tidak baku. Nah, walaupun pendapat umum yang kita ketahui bahwa lafal yang benar-benar baku adalah lafal yang dipengaruhi oleh lafal bahasa daerah orang Indonesia umumnya. Nah, persoalannya kan daerah yang mana? Apakah dialek bahasa Indonesia dialek Batak itu baku atau tidak baku? Sifat kedaerahan. Nah, sampai saat ini sebagian besar orang Indonesia belum dapat mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia bersih dari pengaruh lafal bahasa daerahnya masing-masing. Orang Bali dengan lafal bahasa Balinya, orang Batak dengan lafal bahasa Bataknya, orang Jawa dengan lafal bahasa Jawanya. Nah, keadaan ini dapat kita maklumi karena
sebagian besar orang Indonesia, bahasa Indonesianya adalah bahasa kedua. Sesungguhnya ya, bahasa kedua, second language, bukan mother tongue, bukan bahasa ibu. Itu bahasa ibu, bahasa pertama, sebagian besar. Kecuali yang muda-muda sekarang ini, angkatan Anda itu mungkin sudah dialeknya bahasa Indonesia, itu pun masih dialek kedaerahannya masih kelihatan. Kalau orang Bali berbahasa Indonesia berbeda dengan orang Jawa. Nah, walaupun begitu, kita harus berusaha mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia dengan lafal yang benar, yang bebas dari pengaruh bahasa daerah. Itu harus diupayakan terus-menerus. Ataupun juga bahasa asing. Ya, tagline dari Badan Bahasa Indonesia itu juga begitu, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menguasai bahasa asing juga dengan baik dan benar. Nah, banyak lafal bahasa daerah ya, atap menggunakan bahasa Jawa. Kalau, habis, sebenarnya ada hamsah di sana, ada H, hamsah, H. Tapi kita mengucapkannya habis. Kalau mengucapkannya kalau. Kenapa begitu? Kalau diucapkan kalau karena secara fonetik itu AU di belakang. Kata itu pasti dibaca O. Kalau. Tetapi dalam penulisan harus kita tulis kalau. Habis kita tulis habis. Pendidikan. Bukan pendidikan yang kita tulis, tapi pendidikan. Subuh itu bukan subuh yang kita tulis, tapi subuh. Itulah yang dimaksud dengan lafal baku. Itu yang bersifat kedaerahan, ada yang bersifat dipengaruhi oleh bahasa asing. Nah, lafal, ejaan sudah tadi. Sekarang yang juga penting untuk diperhatikan dalam rangka bahasa Indonesia ragam ilmiah itu adalah penalaran atau intelektualitas. Bahasa Indonesianya intellectuality itu penalaran. Penalaran itu sebenarnya adalah proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data. Kan gitu kalau kita di institusi akademik menghubungkan data-data atau fakta, fact finding, fakta yang ada sehingga sampai pada satu simpulan. Sebenarnya dalam penelitian ilmiah itu, bahasa Indonesia ragam ilmiah itu adalah fact finding. Dalam bahasa Inggris namanya fact finding. Jadi data diadu dengan fakta. Data disandingkan dengan fakta. Data atau fakta yang akan dinalar, penalaran, nalar, boleh benar dan boleh juga tidak. Itu ilmiah begitu. Boleh dia benar, boleh dia tidak. Tetapi kita harus menyimpulkan mana yang benar. Logika itu tujuannya kebenaran. Jadi orang akademik itu berpikir logika, berpikir logis. Jika data yang disampaikan salah, kalau data itu yang kita temukan salah, penalaran yang dihasilkan
tentu saja juga tidak benar. Datanya salah. Itu yang disampaikan, itu yang dikaji, tentu saja hasilnya tidak benar. Akan tetapi bila data yang disampaikan benar, tetapi cara penyimpulannya, cara penalarannya tidak benar, juga akan dihasilkan simpulan yang tidak absah, tidak sah, absah. Untuk dapat menghasilkan maaf, untuk dapat menghasilkan simpulan yang benar dan logis, logis masuk akal, penulis harus mempelajari proses penalaran. Bagaimanakah proses penalaran itu? Jadi kuncinya dalam hal intelektualitas itu atau penalaran itu, kita harus memahami bagaimana proses penalaran itu. Dalam penalaran itu ada yang disebut term dan proposisi, itu dari segi bahasa. Term itu adalah kata atau kelompok kata yang dapat menjadi subjek atau predikat dalam kalimat proposisi. Ini harus kita pegang. Semua debu manis, itu penalaran ya. Semua debu manis. Semua debu itu term, manis juga term. Karena unsur-unsur tersebut menjadi subjek atau predikat kalimat yang bersangkutan sekali subjek dan predikat atau predikat. Keduanya bisa menjadi semua debu manis semua. Semua debu manis. Debu semua manis. Semua politikus bohong. Semua politikus bohong. Politikus semua bohong. Jadi bisa dibolak-balik. Semua pialang untung. Pialang itu yang jual beli saham itu ya, pialang. Pialang semua untung. Ya, keduanya term. Semua akuntan jujur, akuntan semua jujur. Semua perusahaan untung, perusahaan semua untung. Semua pengusaha bermodal, pengusaha semua bermodal. Ya namanya berusaha kan pasti harus bermodal. Term masalahnya. Proposisi. Yang pertama term soalan kita. Semua mahasiswa informatika menguasai coding. Semua mahasiswa itu term. Coding juga term. Jadi semua mahasiswa informatika menguasai coding. Mahasiswa informatika semua menguasai coding. Tadi balik begitu. Nah itu term harus Anda pegang. Setiap menulis silakan memikirkan term lebih dahulu. Yang kedua proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang lengkap dalam bentuk subjek.
Subjek ini biasanya kita baca subjek. Dalam bentuk subjek predikat atau kesatuan terem-terem yang membentuk kalimat. Kesatuannya. Kalimat yang tergolong proposisi hanyalah kalimat berita yang netral. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang netral. Sedangkan kalimat lain seperti kalimat perintah itu atau kalimat inversi tidak dapat digolongkan sebagai proposisi karena kalimat tersebut umumnya tidak lengkap. Nah, ini kalimat yang lengkap. Beringin adalah jenis pikus. Ayam adalah jenis unggas. Ardiani tidak absen. Rekonsiliasi bank adalah penyesuaian saldo. Petty cash adalah kas kecil. Nota adalah bukti pembelian barang. Itu proposisi. Jadi yang pertama harus kita kuasai adalah term dan proposisi. Itu harus dipikirkan, harus itu menjadi kebiasaan yang melatar belakangi kita menulis karya tulis ilmiah, term dan proposisi. Nah selain itu penalaran ada yang disebut penalaran deduktif dan induktif. Ini sering kita salah kaprah. Bolak-balik deduktif ya, induktif ya. Gitu. Nah, tapi kita harus konsisten. Apakah kita melakukan penelitian dengan kerangka deduktif atau induktif? Penalaran deduktif adalah proses berpikir, proses ya, yang bertolak dari suatu proposisi yang sudah ada sebelumnya, menuju kepada suatu proposisi baru, itu deduktif. Dari yang umum ke khusus, dari yang sudah ada ke proposisi yang baru. Proposisi yang menjadi dasar adalah proposisi umum, sedangkan proposisi baru disimpulkan dalam proposisi khusus. Ini cara berpikir. Ini dibedakan atas yang disebut silogisme dan entimen. Silogisme adalah penalaran deduktif yang lengkap proposisinya. Biasanya kita di latar belakang itu menggunakan silogisme, menggunakan konteks berpikir dari umum ke khusus yang lengkap. Nah, contohnya semua sarjana adalah orang cerdas. Itu umum kan proposisi silogisme yang bersifat umum. Semua sarjana adalah orang cerdas. Ali adalah sarjana ekonomi atau Ali adalah sarjana informatika. Ali adalah orang cerdas karena dia sarjana, sarjana ekonomi, sarjana informatika, sarjana arsitektur, semuanya orang cerdas. Karena sarjana itu semua orang cerdas. Tidak ada sarjana yang tidak cerdas. Kenapa dia cerdas? Nah, ya bukan kecerdasan artifisial, beda ya. Setiap sarjana itu dibiasakan berpikir logis. Dasarnya logika. Dari sistem perkuliahan juga kita di awal sudah ditanamkan logika. Contohnya mahasiswa yang ikut kuliah yang tidak ikut kuliah lebih dari 20% tidak boleh mengikuti ujian. Itu sudah ditanamkan logika. Kenapa?
Tidak boleh ikut ujian karena logikanya 20% dia tidak tahu apa yang dikuliahkan. Terus berpikir logisnya. Nah, silogisme itu yang pertama. Jadi ada kausalitas di sana. Sebab karena dia sarjana, maka dia orang cerdas. Kan begitu ya. Sebab dia sarjana, maka dia cerdas. Sentimen masih dalam kerangka penalaran deduktif. Sentimen itu adalah penalaran deduktif yang dihilangkan salah satu proposisinya. Dia menerima hadiah pertama karena dia, ya proposisinya, menang dalam pertandingan itu. Yang merah ini dihilangkan. Dia menerima hadiah pertama karena menang dalam pertandingan itu. Dia lulus ujian karena menempuh ujian dalam kuliah itu. Logis itu. Oh, dia lulus ujian karena dia menempuh. Kalau coba dia tidak menempuh, ya tidak lulus. Dia mendapat hadiah pertama menang dalam pertandingan. Dia tidak mungkin mendapat hadiah pertama kalau dia tidak ikut pertandingan. Itu logika yang kita sebut sentimen. Anas menerima hukuman 10 tahun karena korupsi dalam proyek. Jadi Anas itu dihilangkan satu. Seharusnya kan Anas menerima hukuman 10 tahun. Anas korupsi dalam proyek itu. Dua sentimen, dua proposisi. Itu silogisme dan mengenai silogisme dan sentimen. Jadi bahasa akademik itu kelihatannya rumit karena memang rumit. Ya, akademis itu sesungguhnya rumit, tapi kalau kita mengikutinya dengan membiasakan berpikir logis, berpikir kausalitas, itu akan dengan sendirinya akan muncul dalam sikap kita setiap kita berbangsa. Nah sekarang itu penalaran deduktif. Yang berikutnya penalaran induktif. Dari dua ini aja, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Itu memudahkan kita untuk menilai. Karena saya tugasnya menilai proposal yang masuk ke Toyota Foundation dan Ford Foundation sampai ada masih lagi 5 tahun lagi kontraknya. Dengan pengetahuan penalaran deduktif dan induktif ini sangat mudah kita mengidentifikasi apakah proposal itu proporsional atau tidak proporsional. Apakah proposal itu logis atau tidak logis. Dalam hitungan berapa menit kita sudah tahu proposal ini tidak logis. Dari apa? Dari bahasanya. Penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan-simpulan yang umum. Terbalik, kalau deduktif dari yang umum ke khusus, kalau induktif dari khusus ke umum. Jangan bolak-balik. Kalau bolak-balik ya dari deduktif, induktif, deduktif, induktif.
dicampur begitu ya pasti tidak akan berhasil. Beberapa penalaran induktif adalah generalisasi. Generalisasi itu membuat dia menjadi umum. Generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Hubungan sebab akibat. Umum, analog, menganalogikan, dibuat analoginya. Generalisasi itu mengandalkan beberapa pernyataan tertentu untuk mendapatkan kesimpulan umum. Itu tolok ukurnya. Nah contohnya ini dalam penelitian. Seperti besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai. Memuai bukan salah ya. Sehingga ada kesimpulan bahwa logam, besi, tembaga, perak, logam. Logam dipanaskan akan memuai, itu generalisasi. Jadi jenisnya logam. Kalau dipanaskan memuai air. Analogi yang berikutnya setelah generalisasi adalah cara menarik kesimpulan dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Jadi harus apple to apple. Jadi harus harus bisa menjadi analogi. Dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Karyawan adalah lulusan Fakultas Ekonomi UNUD. Lulusan. Sifatnya sama kan? Dia pintar. Kenapa? Karena dia lulus. Kalau tidak lulus, tidak pintar. Walaupun nanti itu bisa debatable. Kenapa dia tidak lulus? Mungkin dia bertentangan dengan dosennya, atau karena dia malas, atau karena dia mempunyai masalah tertentu sehingga tidak lulus, tidak bisa bayar SPP, dan sebagainya. Tetapi yang lulus sudah jelas pasti pintar. Kalau yang belum lulus, belum tentu pintar dan belum tentu juga bodoh. Karena dia mahasiswa. Sudiana adalah lulusan Fakultas Ekonomi UNUD, jadi sama-sama lulusan Fakultas Ekonomi. Simpulannya, Sudiana pintar. Karena Aryawan pintar, ya Sudiana juga pintar. Karena dia sama-sama lulus. Penalaran induktif yang lain adalah penyimpulan. Kesimpulan dengan menghubungkan gejala-gejala yang saling berhubungan melalui hubungan kausalitas, melalui hubungan kausal, sebab akibat. Nah itu penalaran induktif yang lain dengan cara menyimpulkan berdasarkan hubungan kausal. Itu sudah lengkap ya. Analogi, generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Slide berikutnya. Nah sekarang fallacy of thinking atau kesalahan penalaran.
bahasa Inggrisnya itu fallacy of thinking. Dalam ilmu filsafat itu digunakan istilah fallacy of think. Kesalahan menarik simpulan deduktif. Simpulan deduktif adalah simpulan yang ditarik dari sebuah pernyataan umum yang lazim disebut premis mayor, PM besar singkatannya. Premis mayor. Dan sebuah pernyataan khusus yang lazim disebut premis minor, singkatannya PM kecil. Nah, sekarang premis mayornya, semua dokter tulisannya jelek. Premis minornya, ayah saya adalah seorang dokter. Jadi ayah saya tulisannya jelek. Benar apa enggak simpulannya? Ayah saya dokter, semua dokter tulisannya jelek. Ayah saya, yang mana yang salah? Premis mayornya yang salah. Kan tidak semua dokter tulisannya jelek. Itu spekulatif. Itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah yang kedua, semua dokter tulisannya jelek. Premis mayornya, semua dokter tulisannya jelek kan. Premis minornya ayah saya tulisannya jelek. Jadi ayah saya adalah seorang dokter. Betul? Belum tentu. Ayah yang tulisannya jelek itu dokter. Nah, itulah sebabnya simpulan ini tidak sah dan tidak logis. Jadi ayah saya tulisannya jelek, jadi ayah saya adalah seorang dokter itu tidak sah dan tidak logis dilihat dari premis mayor dan premis minornya. Itu generalisasi yang salah. Sebuah simpulan deduktif akan logis dan sah kalau memenuhi syarat-syarat seperti di bawah ini. Satu, ditarik dari premis mayor yang subjeknya menjadi predikat. Itu rumusnya. Pada PM kecil, premis minor. Selanjutnya simpulan itu sendiri berupa subjek premis minor menjadi subjek simpulan. Dan predikat PM menjadi simpulan. Nah ini, semua dokter tulisannya jelek. Ayah saya adalah seorang dokter. Ayah saya tulisannya jelek. Nah, simpulan contoh yang kedua sebelumnya tidak sah dan tidak logis karena tidak mengikuti kaidah yang ini. Kenapa? Semua dokter tulisannya jelek. Ayahnya seorang dokter. Ayah saya tulisannya jelek. Karena dia dokter. Kenapa tulisannya jelek? Karena dia dokter. Itu yang benar. Tetapi kalau seperti semua dokter tulisannya jelek, premis minornya ayah saya adalah seorang dokter, ayah saya tulisannya jelek, simpulan ini logis dan sah kalau semua dokter tulisannya jelek, ayah saya tulisannya jelek, jadi ayah saya adalah seorang dokter. Tidak logis dan tidak sah dan tidak logis. Konsep dalam premis mayor haruslah sesuai dengan kenyataan atau harus dapat diuji kebenaran. Simpulan pada contoh ketiga tidak sah karena premis mayornya.
Semua mahasiswa lulusan SMA. Ida adalah seorang mahasiswa. Ida tamatan SMA. Karena premis mayornya. Jika premis mayor bersifat khusus atau bersifat negatif, simpulannya harus bersifat khusus atau negatif. Perhatikan simpulan contoh yang keempat, yang bersifat khusus, dan simpulan contoh 5 yang bersifat negatif, khusus dan negatif. Yang keempat, sebagian besar mahasiswa tamatan SMA. Ida seorang mahasiswa, Ida mungkin tamatan SMA. Bisa saja dia tamatan STM. Gitu. Premis mayor tidak ada burung berkaki 4. Semua merpati adalah burung. Tidak ada merpati berkaki 4. Nah, itu bersifat khusus dan bersifat yang kelima bersifat negatif. Ini tidak negatif. Tidak ada negatif. Nah, yang berikutnya yang harus kita bicarakan, kesalahan membuat simpulan umum. Supaya simpulan umum atau generasi itu sah dan benar, maka data dan fakta yang digunakan untuk menarik simpulan umum itu harus cukup banyak, reliable, cukup banyak, pasti dijadikan model dan tidak ada kecuali. Nah, contoh yang di bawah ini nanti ya, semua orang Indonesia malas. Dianggap tidak sah karena tidak semua orang Indonesia itu malas. Semua orang Indonesia malas. Apakah itu simpulan yang umum? Tidak, karena ada orang Indonesia yang rajin. Simpulan ini mungkin ditarik dari data dan fakta yang tidak cukup banyak atau reliable. Nah, jadi itu tidak pantas dijadikan model atau banyak kecualinya, atau tidak pantas dijadikan model atau banyak kecualinya. Akan tetapi kalau disimpulkan menjadi seperti contoh yang kedua, simpulan itu menjadi sah. Banyak orang Indonesia yang malas. Banyak itu relatif. Jadi ada juga yang rajin. Banyak orang Indonesia yang malas. Nah, itu yang terjadi. Jadi kesalahan membuat simpulan umum. Nah, bagaimana kalau menarik analogi? Analogi itu adalah usaha menarik simpulan dengan jalan membandingkan atau memperbandingkan suatu data khusus dengan data lain. Simpulan berdasarkan analogi ini seringkali menyesatkan karena data yang diperbandingkan tidak ada relevansinya. Data yang diperbandingkan tidak relevan. Rektor universitas harus bertindak seperti jenderal, menguasai anak buahnya agar disiplin dan dipatuhi. Kan tidak relevan rektor dengan jenderal. Jenderal itu memimpin tentara, rektor itu memimpin kampus, memimpin mahasiswa. Tidak relevan membandingkan rektor dengan jenderal.
Nah, yang berikutnya argumentasi. Kesalahan memberi argumentasi. Argumentasi itu adalah alasan yang diberikan untuk membenarkan suatu argumentasi atau menguatkan suatu pendirian atau suatu pendapat. Kesalahan dalam memberi argumentasi dapat terjadi antara lain karena hal-hal berikut ini. Argumentasi yang diberikan tidak perlu dilaksanakan karena menukar pokok masalah dengan pokok lain. Yang kedua, argumentasi yang diberikan menggunakan pokok yang tidak langsung atau remeh. Yang ketiga, argumentasi yang diberikan bukan mengenai masalahnya, melainkan orangnya. Nah, itu bisa kita lihat dari contoh ke-6. Argumentasi yang diberikan berdasarkan pendapat ahli bukan bidangnya, contoh ke-7. Jadi yang pertama itu diberikan mengenai masalahnya, melainkan mengenai orangnya. Bukan masalahnya, tapi orangnya. Yang kelima, argumentasi yang diberikan berupa simpulan yang ditarik dari premis yang tidak ada sangkut pautnya. Nah, yang keempat, program keluarga berencana tidak perlu dilaksanakan karena Kalimantan dan Irian masih kosong. Jadi ini adalah argumentasi yang diberikan bersandarkan pada pendapat ahli bukan bidangnya. Yang kelima, tidak perlu datang ke kantor pada waktunya karena atasan kita juga sering terlambat. Nah, argumentasi yang diberikan menggunakan pokok yang tidak langsung atau yang remeh-remeh. Karena atasannya sering terlambat, maka dia tidak perlu datang ke kantor. Nah, yang keenam, kepemimpinan beliau diragukan karena dia mempunyai 5 buah mobil mewah dan beberapa buah rumah. Kepemimpinan. Nah, itu yang argumentasi yang diberikan bukan mengenai masalahnya, melainkan mengenai orangnya. Masalahnya kan kepemimpinan, bukan mobil mewah dan rumah. Iran dan Irak segera akan berdamai karena begitulah kata Lim Swee King. Lim Swee King itu pemain bulu tangkis, bukan ahli politik perang. Golongan karya merupakan kelompok yang banyak cendekiawannya, karena itu usul-usulnya paling bermutu. Jadi argumentasi yang diberikan itu berupa simpulan yang ditarik dari premis yang tidak ada sangkut pautnya. Intelektual dengan cendekiawan dengan partai politik. Nah, itu kita harus berhati-hati mengenai simpulan itu yang selalu kita akan lakukan dalam setiap menulis karya tulis ilmiah. Nah, itu kira-kira. Lebih lanjut silakan nanti Anda literasi mengenai unsur intelektualitas itu.
Nah, mengenai kalimat efektif nanti kita bicarakan minggu yang akan datang. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin berdiskusi, saya persilakan. Ada yang bertanya, saya persilakan. Saya sudah bicara hampir 1 jam. Ada 61 sudah hadir. Mengenai absensi nanti akan saya upload di Google Classroom ya. Mudah-mudahan bisa. Di Google Classroom silakan melakukan absensi. Ada yang bertanya? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, ya ada yang pakai PC, ada yang pakai HP. Saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu hari Jumat ya. Nah, bagaimana baiknya, apakah kita online atau kita offline? Saya persilakan didiskusikan dengan teman-teman kelas lain ya. Nanti juga saya akan upload tugas, ya. Tugas untuk syarat mata kuliah ini harus ada tugas. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu minggu yang akan datang, hari Jumat yang akan datang. Selamat malam, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan. Selamat malam, sampai ketemu hari Jumat ya. Kita Jumat kuliah biar. Nah, karena ini kita online beberapa kali, tolong absensinya itu ada yang menyampaikan ke saya ya, untuk saya isi logbooknya. Siapa yang bisa menyampaikan, tolong sampaikan. Baik, terima kasih. Tidak ada komentar, saya akhiri sampai di sini. Saya terima kasih, saya end meeting. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.